Selamat datang di YouTube channel Tes CPNS. Semoga channel ini selalu memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk selalu dukung kita dengan klik tombol subscribe. Selamat menikmati dan jangan lupa berikan komentar-komentarnya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih belajar mengenai tes CPNS ya teman-teman. Pelajaran yang kali ini akan kita ambil atau kita pelajari adalah mengenai Pancasila. Dimana di sini ada soal seperti ini teman-teman. Proses pembuatan Pancasila menjadi dasar negara melalui proses yang panjang. Yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali adalah titik-titik. Nah, di sini yang dimaksud memperkenalkan ini istilah Pancasila ya teman-teman, bukan yang mengusulkan dasar-dasar Pancasila. Dimana kalau yang mengusulkan dasar-dasar Pancasila itu kan ada 3. Yang pertama adalah Muhyiddin, terus Dr. Supomo, terus kemudian Insinyur Soekarno. Akan tetapi selain Insinyur Soekarno itu mengusulkan isi, ada 5 isi masing-masing, dan Insinyur Soekarno itu mengusulkan ada 5 isi yang disebut dengan Pancasila. Terus ada 3 isi yang disebut dengan Trisila. Terus ada 1 isi yang disebut dengan Eka Sila. Jadi yang pertama kali mengusulkan istilah Pancasila adalah Insinyur Soekarno, teman-teman. Hal ini juga diambil dari tata bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa istilah yang digunakan untuk memberikan sebutan untuk Pancasila itu sendiri. Terus yang kedua adalah negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal ini tersebut merupakan penjabaran sila keberapa? Kita tahu sendiri yang pertama adalah ketuhanan ya teman-teman. Yang kedua adalah perikemanusiaan. Yang ketiga adalah persatuan. Yang keempat adalah musyawarah mufakat itu. Yang kelima adalah keadilan sosial. Nah, yang di sini yang terkait dengan negara demokrasi adalah yang keempat. Di mana keempat ini adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya begini teman-teman, dalam permusyawaratan perwakilan ini adalah suatu tindakan untuk bernegosiasi atau mengusulkan usulan di dalam kelompok teman-teman. Usulan itu bisa langsung atau bisa diwakili. Diwakili dalam artian di sini itu perwakilan ini teman-teman. Kalau yang ketuhanan ini kan terkait dengan ketuhanan atau kerohanian atau keagamaan. Terus perikemanusiaan yang adil dan beradab ini itu biasanya terkait dengan HAM teman-teman. Terus yang Persatuan Indonesia ini terkait dengan NKRI. Terus yang keempat ini demokrasi. Terus yang kelima ini adalah sosial, keadilan sosial teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Merupakan penjabaran sila ke melindungi, yang perlu digarisbawahi itu melindungi teman-teman. Melindungi kira-kira sila keberapa? Tadi kan kita menyebutkan bahwa yang pertama ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang melindungi segenap bangsa Indonesia, tumpah darah Indonesia merupakan penjabaran sila keberapa? Yang kecenderungannya ke arah sini adalah sila ketiga, di mana ini adalah terkait dengan NKRI, Persatuan Indonesia.
di mana makna yang terkandung pada pasal ketiga adalah dengan melindungi segenap bangsa Indonesia. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah, maka rakyat Indonesia akan bersatu agar Indonesia dapat terjaga dari segala ancaman, sehingga dapat dikatakan bahwa pada Pancasila, sila ketiga ini menyiratkan negara Indonesia adalah negara persatuan yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Terus yang berikutnya adalah saling menghormati dan tidak membedakan manusia berdasarkan suku, golongan merupakan salah satu contoh sila keberapa ini, teman-teman. Kalau tidak membedakan atau saling menghormati itu kan terkait dengan HAM, teman-teman. Hak asasi manusia berarti adalah sila kedua, di mana di sila kedua adalah berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan itu harus dijunjung tinggi, teman-teman, karena manusia mempunyai kedudukan yang sama, sehingga harus diperlakukan secara adil dan beradab tanpa ada perbedaan sedikit pun, karena semua orang mempunyai hak yang sama, yaitu hak untuk dihormati, hak untuk menentukan pendapat. Tidak boleh menentukan secara egoisme masing-masing, walaupun agamanya berbeda, pulaunya berbeda, sukunya berbeda, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya adalah yang dimaksud dengan nasionalisme religius. Nasionalisme religius ini kan sering digunakan dalam partai politik ya, teman-teman. Sering digunakan dalam istilah kampanye. Nasionalisme religius memang pada zaman dahulu ini adalah ada 3 sebutan, yaitu nasakom, nasionalisme komunis, dan agamis. Akan tetapi sekarang ini hanya digunakan 2 istilah, nasionalisme dan religius. Ini maksudnya seperti apa, teman-teman? Maksudnya adalah menjunjung tinggi negara di kancah internasional, bukan. Terus perasaan bangga terhadap negara yang berlebihan, bukan, karena ada kata berlebihan ini. Terus lebih mengutamakan ajaran-ajaran agama dalam menjalankan negara, berarti ini tidak imbang karena lebih mengutamakan agama. Terus yang kedua ini semangat kebangsaan yang dilandasi moral dan nilai ketuhanan, ini bisa. Terus negara berdasarkan hukum agama, ini salah, berarti yang lebih cocok adalah yang D. Oke, seperti itu ya teman-teman, semoga sukses dan sampai jumpa di video selanjutnya.